Izin ya di depan. Mama-mama, di sini juga ada papanya. Saya mau bertanya dulu. Siapa di sini yang ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha? Angkat tangannya yang tinggi, katakan saya. Bunda Ustadz tolong diamini juga ya. Nah, yang paling tinggi, yang nggak ngangkat tangan rugi ya. Siapa di sini mama papa yang ingin anak-anaknya menjadi anak yang mandiri, cerdas dan berakhlak mulia? Angkat tangannya, katakan saya. Ya Allah. Satu pertanyaan lagi. Siapa di sini mama papa yang senang anak-anaknya meninggalkan kita tanpa rasa khawatir kalau diantar ke sekolah? Angkat tangannya, katakan saya. Hampir kenapa gitu ya, kok senang ditinggalin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya, Ibu Ketua Komite, ya Mama Papa semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ya, jadi memang yang kedua tuh kadang lebih lemes. Tadi tes aja. Saya perkenalkan, nama saya Herlina. Tadi mungkin juga agak bingung kok ada yang bilang Ana, sebentar ganti lagi Herlina. Nama saya Herlina. Sehari-hari memang saya dipanggil Ana, jadi karena akrab banget nih sama Bunda Ustadz di sini, mungkin juga ada beberapa mama papa di sini yang sudah mengenal saya biasa dipanggil dengan Bu Ana. Hari ini saya singkat saja ya menyampaikan materi yang sebenarnya sesuatu yang biasa saja sih, sharing aja. Kadang-kadang kita harus diingatkan kembali, kadang-kadang kita mama papa apalagi para mama-mama ini butuh penguatan ya, kadang-kadang butuh support, kadang-kadang juga butuh dipahami ya, sehingga materi ini harus saya ulangi lagi dan saya sampaikan. Sebenarnya apa yang disampaikan Bunda Medi tadi dari BK ataupun Ustadz Zaki, Masya Allah, seolah-olah saya tidak perlu lagi menyampaikan. Mereka sudah begitu mengerti ya tentang materi psikologi anak, karena mereka lah yang paling banyak bertemu dan berinteraksi dengan berbagai macam karakter anak dibanding saya. Anak saya cuma 2. Mereka banyak sekali, ribuan ya perangkatan saja. Jadi sangat memahami anak-anak. Karena juga semenjak Al-Furqan ini berdiri, saya di sini juga, psikologis anak itu memang menjadi hal penting diperhatikan. Sangat-sangat diperhatikan ya, sehingga saya apresiasi sekali ya untuk Al-Furqan sendiri yang sangat memperhatikan bukan hanya akademis saja. Untuk mempersingkat waktu, ini materi yang saya sampaikan mendampingi anak di awal pendidikan sekolah dasar. Kenapa ini harus penting? Karena ada suatu perbedaan yang sangat ekstrim antara pendidikan di taman kanak-kanak dengan di SD. Kita bayangkan anak-anak ketika di pendidikan TK, ketika mereka datang, bundanya dengan semangat dan penuh senyum dan bahagia sekali menyambut, mereka melayani, membantu. Tetapi ketika dia di SD, hal-hal seperti itu tidak lagi banyak dilakukan. Kenapa? Berbeda sudah harus perlakuan. Karena di dalam tahap perkembangan usia prasekolah dengan usia sekolah memang harus dibedakan. Di dalam pendidikan Islam pun sama. Begitu anak 7 tahun ke bawah, mereka sebagai raja. Ketika 7 tahun ke atas, mereka sebagai tawanan. Itu dalam pendidikan Islam yang seperti itu. Tapi pemahaman yang lebih dalamnya bisa mama papa nanti pelajarin khusus lah. Apa sih kenapa dibilang sebagai tawanan gitu ya? Nah, tapi bisa kira-kira nyambung-nyambung dikit lah, tawanan tuh seperti apa sih gitu.
Nah, ini masa anak-anak sebelum mereka SD. Anak ini sangat aktif waktu dia TK ya. Kemudian masa golden age seperti raja tadi ya. Mereka apa aja diberikan dan diserap begitu banyak tanpa saringan. Kemudian sensitif dan emosi belum stabil. Jadi biasa anak-anak banyak dramanya, tantrum dan sebagainya. Hidup dalam dunia bermain. Semua apa yang dia lakukan adalah konsepnya bermain. Artinya semua itu sesuatu yang menyenangkan. Semua itu dianggap main-main. Kadang kita latih sholat pun mereka main-main. Dan itu nggak apa-apa. Memang dunianya. Dan dunia bermain anak itulah setting kehidupan yang sesungguhnya kelak. Tapi kita sering salah menanggapi, main aja, main terus, main. Tapi memang iya. Dan tugas perkembangannya adalah memang bermain. Jangan sampai usia 3 tahun kita kursuskan les ini. Nanti udah 40 tahun main. Bener. Di ruang konsultasi saya tuh, aduh pusing saya. Masalah keluarga ya, suami istri. Aduh, umur 40 ke atas itu lagi puber-pubernya. Kemudian setiap anak itu unik dan sangat unik ya. Bebas sekali mereka berekspresi, anak muda kagum dan meniru. Kemudian anak punya sifat dependen, takut berpisah. Itulah kondisi anak-anak kita. Jadi sangat wajar. Jadi jangan sampai mama papa di sini merasa kecil hati. Ya, misal anak uang lepas bayar anak aku cak ini ya? Atau merasa malu justru anaknya nggak mau ditinggal. Justru bangga dong kita, anak kita berarti sayang banget dengan kita ya kan, berarti kualitas ikatan emosional kita bagus dong. Hanya saja kita anak butuh penyesuaian untuk berpisah dengan kita. Jadi attachmentnya atau ikatan emosionalnya itu sangat kuat. Biasanya itu yang menyebabkan anak takut berpisah dengan kita. Dan itu suatu yang normal dan wajar ya. Nah, sekarang adalah masa-masa anak memasuki dunia barunya. Kita aja memasuki dunia baru itu nggak mudah. Banyak sekali kekhawatiran dalam diri kita. Contoh, ketika baru menikah, nanti gimana, ini gimana. Baru bekerja, nanti gimana. Sama, anak kita tuh sama. Jadi nggak perlu diberi nilai, nggak perlu dijudge. Anak kayak gini. Enggak, mama papa, jalani aja, nggak apa-apa. Dan anak tadi kan unik, beda. Biarin aja. Terima aja. Jadi yang pertama konsep begitu kelihatan perilaku anak kita, yang pertama itu adalah menerima. Kalau mama merasa langsung khawatir, kok beda, kok gini, udah beban. Tambahlah emosi kita mempengaruhi energi kita yang akan menarik energi anak dan mereka berperilaku seperti energi yang kita keluarkan. Apa energinya? Negatif. Maka emosi dan energi anak pun akan tersambar dan perilakunya semakin menyulitkan. Jadi konsepnya apapun kondisi anak kita, terima, nggak apa-apa. Terima. Sebenarnya ini konsep penyelesaian masalah apapun yang hadir di dalam hidup kita, terima. Itu dulu. Nah, baru kemudian, bagaimana? Ya kan? Apa yang harus dilakukan? Nah, sekarang dari mereka memasuki dunia barunya yang harus tugas belajar, teman-teman baru, lingkungan yang sangat luas. Kalau TK, bayangkan dulu mungkin anak kita TK-nya memang TK aja, nggak tergabung dengan SD dan sebagainya. Mereka punya lingkup yang kecil, gurunya lagi yang cuma satu ya. Kebayang mereka begitu masuk ke lingkungan, wow, sekolah yang besar, ribuan orang ada di situ, cemas, khawatir, wajar ya. Mereka hanya butuh waktu. Ketika mereka berada di tangan-tangan yang tepat, insya Allah gak ada masalah. Nah, sementara mereka dituntut untuk yang tadi geraknya luar biasa. Kalau di SD dia sudah harus duduk diam, ya, harus bisa mengontrol dirinya, sudah terampil menggunakan tangan kiri dan kanan, kemudian sudah bisa menjaga kebersihannya. Ini yang tuntutan waktu di TK tuh masih biasa, apalagi di awal-awal di mana masalah emosi
kecemasan-kecemasan ya, ataupun gangguan-gangguan lainnya, hambatan-hambatan lainnya muncul pada anak-anak di masa-masa stres, itu memunculkan masalah di sini ya. Dan itu kan yang butuh kita lakukan nih, penyesuaian atau apa yang harus dilakukan. Kemudian mereka harus tahu, mampu membereskan mainan ya, mengetahui situasi yang membahayakan. Karena mereka harus mulai lepas nih dari kita, nggak kita langsung awas deh, awas, jangan ini bahaya dan sebagainya. Tidak, mereka harus bisa sendiri. Makanya kata Ustaz Zaki, targetnya bukan bisa baca untuk di sekolah di sini, bukan bisa baca. Apalagi dengan teori-teori terbaru ini banyak sekali hal-hal yang membuat pelajaran membaca itu bukan sesuatu yang mudah, karena juga menyangkut kematangan kognisi, dan itu tergantung pada usia tanggal lahir atau usia kronologis, tergantung pada gender juga, tergantung pada minat dan gaya belajar. Jadi bukan berarti tidak bisa baca atau di sini harus bisa baca baru bisa sekolah di sini. Tetapi bagaimana anak sudah menguasai ini yang memang menjadi tuntutan belajarnya. Ya, belajar mandiri memecahkan masalah. Kalau ada seperti ini apa yang harus saya lakukan? Jadi jangan sampai nanti ketika dia masuk di suatu kelompok, maka tadi seperti kata Ustadz Zaki, ada kegaduhan yang akhirnya semua energi untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Kemudian sudah menunjukkan kreativitas dalam memecahkan masalah, sudah mengenal agama dan tahu tata cara ibadah, sudah mengetahui tuntunan akhlak, norma dan kesopanan. Ini ternyata yang harus terjadi. Mental yang berkembang seperti inilah yang harus mereka miliki di usia sekolah dasar. Ya, ini tugas perkembangannya bisa nanti dibaca, di googling boleh nih. Jadi mama papa tahu, oh ada tugas yang harus diselesaikan anak pada usia ini. Ya, sebenarnya ini sudah diceritain tadi sama Ustaz Zaki. Bergaul dengan teman sebaya, udah bisa bergaul, tidak lagi egosentris. Egosentris itu apa? Yang penting aku mau duluan, nggak peduli yang lain, yang penting aku yang senang, aku yang menang ya. Tapi kalau di dalam konsep pergaulan tidak seperti itu, berbagi, menunggu dan sebagainya ya. Mengembangkan konsep yang diperlukan untuk sehari-hari, mandiri dan kebebasan pribadi. Jadi nggak lagi tergantung atau dependen. Jadi ini yang berusaha dibentuk nih sekarang. Jadi makanya ketika ditinggal, oh masih nangis, masih tergantung, masih cari mama papa. Maka karena tadi tuntutannya, kita sadar bahwa ini tuntutannya, mama sama papa sudah harus tahu bahwa oh tidak boleh lagi. Oh sudah mulai harus tegas memperlakukan mereka ya. Nah, di dalam menghadapi sikap-sikap anak tadi ya, contoh, masalah yang terbanyak adalah kekhawatiran dan kecemasan anak menghadapi perpisahan dengan orang tuanya. Mama, papa, tahu tidak? Atau sudah ada yang pernah mendengar? Generasi sekarang itu namanya generasi strawberry. Tahu? Coba, berapa orang yang tahu generasi strawberry? Angkat tangannya. Jadi saya tahu ini harus diceritakan atau tidak, karena penting sekali. Generasi strawberry sudah tahu? Mama papa belum ya, Masya Allah. Jadi harus tahu mama papa. Tahu buah strawberry? Cantik, indah ya. Kemudian menarik. Tapi apa? Asem. Asem. Kalau udah kesenggol dikit aja, lembek, diginiin aja ya, hancur, keinjak langsung rata. Itulah generasi sekarang ini. Generasi strawberry itu awalnya kata ini dimunculkan dari Korea. Kebayang ya, sudah ya, yang orang-orang Korea yang jadi panutan anak-anak muda sekarang ya. Mak-mak juga ya, mak baik dan melo yang Korea, kosmetiknya juga Korea ya, dramanya apalagi ya. Itulah generasi sekarang, generasi strawberry. Sementara
Saya bicara seperti ini karena keprihatinan saya. Saya menghadapi di ruang konsultasi saya persoalan-persoalan yang menunjukkan bahwa dunia tantangan pendidikan, tantangan pengasuhan anak itu, Masya Allah, di luaran sana, di media-media sosial, di dunia maya, gempuran untuk menghancurkan anak-anak generasi muda. Itu dahsyat sekali. Sementara Indonesia ini sedang surplus kepemudaan. Pernah dengar? Iya, di dunia Indonesia ini adalah pemuda terbanyak di dunia. Kebayang, takut dunia luar. Karena apa? Dari pemuda itulah lahir berbagai ide-ide brilian, kreativitas, energik. Bagaimana? Indonesia ini pasti akan maju. Apalagi sebagian besar adalah kaum muslimin, umat Islam, pendidikan Islam di mana-mana, pesantren dan sebagainya. Takut dunia itu melihat kondisi Indonesia saat ini. Akan tetapi kita tahu atau tidak kondisi ini, dibagi atau tidak informasi-informasi seperti ini, kita sadar atau tidak? Kalau tidak, kita tidak akan pernah bersiap diri. Akhirnya apa? Ketika surplus kepemudaan, lapangan pekerjaan jadi rebutan, ya kan? Belum lagi penghancuran anak-anak kita sudah mulai dari dini. Tantangan kita sangat besar. Nah, sekarang anak kita antarkan sekolah. Kondisi sekarang ketika anak berada di rumah dan di sekolah, dan saya yakin Al-Furqan sudah sedemikian rupa mempersiapkan anak-anak dengan pendidikan karakternya yang tangguh, kewirausahaan, itu menjawab surplus kepemudaan tadi. Pola pikirnya, akhlaknya, spiritualitasnya sebagai kontrol terhadap masalah-masalah di luar sana. Maka kita di rumah sudah siap berpikir belum ke sana? Kenapa? Kondisi rumah sekarang apa? Anak-anak dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang membuat mereka akhirnya tidak berpikir, wah, apa ya tantangannya? Anak-anak sekarang mengakses dunia ini informasi begitu mudah, dan kita membantu dengan narasi-narasi yang tidak kita pahami. Contohnya, oh my princess mama, ya, anak sultan, ya. Tapi tahu nggak, begitu labeling diberikan 5 tahun awal kehidupan, diadopsi oleh anak dan dijadikan karakter princess, seperti apa sih? Dilayani, ya, seperti strawberry tadi. Ya, fasilitas, menuntut. Kadang kalau ngumpul sama emak-emak tuh kan ceritanya gitu, anak saya, wah ya Allah pusing, jajannya aja, minta ini, minta itu, tanpa mereka tahu bagaimana papa mamanya banting tulang untuk itu. Kenapa? Kita sendiri tidak pernah membaginya, kita sendiri tidak pernah menuntut untuk itu. Kita hanya berpikir bagaimana anak kita sama dengan anak lainnya, bagaimana anak kita tidak malu dengan anak lainnya, bagaimana anak-anak kita nggak kasihan bahwa dia berbeda dengan anak lainnya. Itu kebanyakan yang menjadi pola pikir kita, sehingga kita mengikuti narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab tadi. Dikit-dikit healing. Apa sih healing? Healing itu sebenarnya kata yang digunakan untuk mengobati luka batin. Padahal refreshing itu sangat jauh dengan healing tadi pengertiannya. Itulah narasi-narasi yang diakses oleh anak-anak. Kemudian anak-anak sudah bisa mendiagnosa. Kita pun kadang mendiagnosa dengan penalaran kita, bukan datang ke ahlinya. Sehingga datanglah konsultasi ke saya, remaja-remaja. Bunda, saya laki-laki apa perempuan? Betul. Itu pertanyaan mereka. Sampai sejauh itu kamu normal, nak, kenapa? Ada pertanyaan di situ. Jika kamu ABCD, maka kecenderungan kamu mengalami misalnya penyimpangan pribadi ke sini. Datang lagi, Bunda, kayaknya saya ini yang dua emosi yang ekstrim ini
bipolar. Datang remaja, saya sepertinya bipolar. Ini membuat anak overthinking dan memikirkan masalah-masalah yang berat, yang padahal belum umurnya harus seperti itu. Sehingga nanti mereka akan dijaring, dimasukkan ke kelompok-kelompok orang yang bermasalah. Sampai kasus terberat saya, remaja usia 15 tahun, sekarang 15 tahun tapi dia 13 tahun, 15 tahun dia pecah kepribadiannya. Atau pernah dengar kepribadian ganda? Udah pecah kepribadian sampai 4 kepribadian. Remaja pakai cadar, Masya Allah. Tapi apa? Ketika dia berganti kepribadian, dia sudah melakukan berbagai macam kejahatan. Kasihan nggak kita generasi sekarang? Belum lagi yang sekarang ini dijaring ke arah-arah pencucian otak dan sebagainya. Nanti habis waktu ya jadi cerita. Pokoknya artinya gini, maksud saya, ketika mama papa menitipkan anak di sini, berpikirlah bahwa karakter yang akan dibentuk bukan karakter stroberi tadi. Begitu diantar sampai di sini, Bunda Ustadz titip anakku, mama papa nangis nanya, nggak apa-apa nak, kuatkan hati kita, kuatkan, bukan berarti anak itu harus terus senyum dan tidak terluka. Jangan salah, dunia itu kejam. Jangan berarti anak itu nggak boleh trauma. Kalau trauma untuk hal-hal yang buruknya nggak apa-apa, berarti nggak akan diulangi kan? Gitu loh. Kamu pendidikan apa anak nggak boleh dimarahin? Bahwa ketika kita menentukan satu perilaku pasti harus diikuti dengan konsekuensi, punishment, reward dan punishment. Jadi nggak ada cerita anak nggak boleh dihukum, anak nggak boleh dimarahin. Saya marahin anak saya. Kadang juga ketika dia dapat kata-kata gak baik, saya juga melakukan menyentuh fisiknya, tapi nggak perlu dicontoh, nanti mama papa ikut-ikutan. Tetapi apa tadi malam dia bilang ke saya, Mam, kok Mam gak pernah marah sih seperti papa? Padahal saya tuh kerjanya marah terus, gitu ya, perasaan saya. Tapi saya sedang mendidik. Tapi anak saya bilang, Mam kok gak pernah marah sih? Nah, konsepnya apa? Terus dia jawab, kenapa pap itu marah? Gini nah, pap harus marah karena dia adalah figur yang akan menentukan aturan di rumah ini. Karena anak saya sedang masa tawanan. Anak di masa tawanan, dia harus tahu konsekuensi, dia harus diatur. Di sana kita melatih. Tadi memang sekarang era kebebasan, anak bebas berbicara, bebas menentukan. Tapi ingat, inilah fase-fase kita mengontrol. Anak boleh bebas, tapi bebas yang terkontrol. Nanti menyesal suatu hari ketika kebebasan itu memang benar-benar kita dapat. Kita aja, mama papa, ketika kita menjadi manusia dewasa, kita diberi kebebasan, tidak lagi dikendalikan orang tua. Kontrol itu ada di dalam diri kita. Apa? Konsep moral, hati nurani, dan iman. Ya? Ada dalam diri kita sendiri untuk menentukan perilaku kita ABCD. Tetapi itu tidak datang tiba-tiba, tapi pembentukan yang tertanam di dalam diri kita. Kebebasan itu datang, jadi kita yang memilih mau jalur A atau B, mau surga apa neraka, kita sendiri. Ya, nah inilah masa-masa anak dalam masa tawanan setelah masa raja tadi. Disinilah kita menanamkan itu. Perang betul, ya. Jadi sama anak tuh berargumen dan sebagainya. Gak masalah, anak saya mau marah, mau ngomong. Tapi ingat, kadang-kadang saya hanya berpikir gini. Dia ngambek deh pak, enggak. Kalau saya bilang enggak. Kata papa, kasihan dia sepertinya stres. Enggak apa-apa. Kadang saya ngomong, kenapa sih mam? Kasih alasan, kenapa ini tidak boleh? Mam hanya ingin kamu nurut aja kata-kata mam. Hanya itu, tanpa alasan. Tawanan, harus pasrah kan? Nah, kadang-kadang itu. Jadi sama, mama papa kesini nitipin anak, nanti anaknya misalnya, apa sih masalah terberat sekarang? Indonesia adalah 5 negara kasus bullying terbesar di dunia. Nanti saya ini sekarang besok dan besoknya itu saya mengisi bullying di beberapa sekolah. Karena ini sudah memprihatinkan, sehingga ini menjadi suatu program dari Diknas sendiri untuk membahas di berbagai sekolah tentang masalah bullying. Akhirnya anak-anak datang, orang tua datang, Bu anak saya dibully, Bu anak saya dibully, Bu anak saya dibully. Tapi belum tentu bahwa itu kasus bullying, belum tentu. Gitu. Yang ada apa saya melihat orang tua, begitu anak punya masalah diganggu teman, oh bullying, ya, karena lagi viral bahasanya. Ya kan? Tetapi kenapa anak ini bullying? Orang tua yang ikut turun tangan. Emak,
konsepnya tadi. Konsepnya, mama papa boleh ingat, konsepnya adalah, nah, katakan pada diri kita orang tua sebagai teladan dan katakan pada anak, nah, kamu jangan mental korban, kamu adalah mental pelaku. Jadi anak-anak generasi kita bukan generasi stroberi, ya, kita adalah mental pelaku, kita yang menentukan hasil akhir yang kita inginkan. Jadi jangan mental korban. Mental korban apa? Iya, mereka jahat, kita tuh tersiksa, terhina, berlari, berlindung. Nah, itu yang harus diajarkan dengan anak-anak. Jadi anak-anak datang, teman-teman baru ada yang perilakunya ini kan anak-anak misalnya anak-anak stres semua nih di dunia barunya dengan berbagai, hei mama papa, bukan ujuk-ujuk marah ke sekolah, tarik anak orang gitu. Bukan itu. Tapi bagaimana anak kita mampu mengkomunikasikan, mampu membela dirinya, mampu melindungi dirinya, bahkan membawa teman-temannya berperilaku yang lebih positif. Ya, nah itu persiapan-persiapan yang kita akan lakukan. Jadi inilah masa-masa penguatan anak justru di awal-awal peralihan dari TK ke SD. Karena di situ mulai kita lihat kelemahan-kelemahan. Karena pada dasarnya anak-anak itu manipulatif. Datanglah mama ke sekolah, aduh mama khawatir anak saya nggak bisa gini. Kata guru yang enggak kok, mama khawatir nanti anak ini dia sakit-sakitan. Enggak, seneng dia main. Ya, nah, jadi optimisme itu semua harus terbangun dari orang tua. Nah, artinya kita harus mempersiapkan anak kita dengan cara yang positif. Ini kalimat-kalimat positif, ya. Sorry. Persiapkan anak dengan cara positif, bicara dengan kalimat afirmatif dan tunjukkan optimisme. Itulah cara kita bicara. Masalah redaksinya silahkan mama papa, ya. Nah, yang penting kalimat afirmatif itu apa sih? Yaitu kalimat yang mampu membuat anak ini kata-kata kita itu membekas seperti dia terhipnotis dengan kata-kata kita. Dek, semakin hari adik semakin besar, bertambah besar, semakin hari semakin berani. Mulai hari ini dan seterusnya sekolah semangat. Pagi-pagi bangun tidur, anak mama, anak papa semangat gembira. Kata siapa takutlah sekolah baru. Biarkan, tetapi yang ditanamkan adik berani, adik bisa. Ya, nanti teman-teman di sekolah itu semua menyenangkan. Gak mungkin ada si A, si B. Abaikan saja. Tanamkan terus. Silahkan dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa optimisme, ya, berani, kuat, tangguh. Jangan salah. Jangan abaikan kalimat-kalimat itu, apalagi ketika anak bangun tidur di saat gelombang otaknya ada di alfa. Gelombang alfa itu ketika dalam keadaan masih ngantuk tapi sudah sadar. Itu adalah alam bawah sadar yang terbentang luas seperti kita menaburi benih bibit unggul di tanah yang subur. Kurang apa? Artinya hati-hati juga dengan kata-kata negatif. Dek bangun, gak usah takut, ada kata takutnya, ya. Gak boleh males, ada kata malesnya. Hati-hati dengan kata-kata di pagi hari ketika bangun tidur, ya. Nah, itu tadi yang saya maksudnya, penanam kita membentuk perilaku anak itu kita tanamkan di alam bawah sadar, ya, pakai kalimat-kalimat afirmatif tadi. Agak cepet ya mama papa waktunya. Ini yang harus mama lakukan sebenarnya dari 1 minggu 1 bulan yang lalu. Antusiasme, ore SD, beli apa-apa SD. Bukan, awas loh, kalau SD nggak boleh lagi ya kayak gini. Awas loh gitu ya. Nanti nulisnya lebih banyak lah. Ayo dek, baca. Nanti ya kalimat bacanya itu kata-katanya panjang. Ada harus bisa. Itu
justru tanpa kita sadari adalah menanamkan kecemasan-kecemasan yang hasilnya kita lihat pada saat ini. Apa yang harus dilakukan mulai saat ini dan seterusnya? Mama dan papa selalu menunjukkan antusias ketika bicara tentang sekolah. Ini saya mengafirmasi kalimat ini. Mulai sekarang mama dan papa adalah orang tua yang sangat antusias mengajak anaknya semangat sekolah. Ore, besok sekolah, mau anak responnya apapun, yang penting mama sama papa antusias. Karena apa yang dia lihat, apa indera ya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa, itulah yang dia adopsi. Jadi jangan akhirnya ya tadi yang seperti yang saya ceritakan, nanti kayak gini loh, nanti kayak gini. Bukan, antusiasme orang tua dulu, kemudian kegembiraan. Tiap hari, hore, pensilnya warna ini, ya, hore pelajaran ini. Walaupun anak nggak ngerti, tapi kegembiraan dulu yang kita ciptakan, positif. Apapun yang kita hadapi, nggak apa-apa, bisa, itu bukan suatu yang sulit dan sebagainya. Percaya diri itu gimana? Antar Ananda ke sekolah. Ini Bunda Ustadz, saya tinggal Ananda. Anak yang mau nangis, mau takut, cuek aja. Yang nggak percaya diri apa? Nangis nggak ya? Nangis? Dek, bisa ya, Dek? Nggak nangis kan? Nggak nangis. Nah, itu yang nggak pede, ya. Terus udah diantar tuh. Foto, video. Nah, anaknya, mamanya aja nggak pede ninggalin Ananda, ya kan? Karena kepercayaan diri orang tua itulah yang akan dirasakan oleh anak yang juga percaya diri. Oh, kita aja nggak pede, gimana anaknya? Gitu ya. Kemudian mandiri, ya. Udah biarin aja dia sendiri. Udah mau salah mau apa biarin. Ya. Kemudian berteman. Kita juga berteman, menyapa teman-temannya di jalan walaupun nggak kenal, kita kenal. Jadi anak tuh melihat, oh itu ya cara berteman. Kemudian dan terlibat, ya. Nah, ini yang kualitas yang orang tua perlu lakukan untuk mempersiapkan anak-anak. Kekhawatiran anak tuh apa sih? Nah, jadi ini yang menjadi problem Ananda kita biasanya, terutama yang kematangan belajarnya masih agak diragukan, itu semakin besar persentasenya. Tetapi semakin matang seorang anak, maka persoalan ini mungkin hanya beberapa atau sangat sedikit simptomnya yang muncul, ya, atau gejalanya yang muncul. Perpisahan, ya, situasi atau lingkungan baru. Ini kan suatu yang biasa, kita juga seperti itu. Merasa tidak bisa nggak ya belajar? Kok pelajaran banyak banget di TK, kan nggak ada yang seperti ini. Khawatir, jam belajarnya lama. Kadang, Mam, pulang jam berapa? Kok lama banget? Gitu ya. Apa yang kita katakan? Nggak terasa. Pulangnya jam 2 sih, Mam, lama banget. Memang jam 2, tapi nggak terasa. Optimis kitanya. Kemudian teman orang baru, ya, penyesuaian diri sama teman dan orang baru. Jadi mama positif aja terus, sampaikan, Mama tadi aku diganggu. Bukan ganggu, temanmu belum tahu caranya berteman. Mama pensil aku diambil. Bukan diambil, coba besok ditanya lagi. Jadi anak tuh nggak mikir yang negatif yang menambah beban stresnya. Kemudian belajar menulis dan membaca. Oke, ini biasanya berkenaan dengan keterampilan anak, kematangannya. Lelah. Nah, lelah ini mama papa biasanya akan pengaruh ke nafsu makan, ya, pola tidur, dan drama, banyak air mata. Beneran. Kalau anak-anak itu tanda capek itu seperti itu, ya, udah pengalamannya. Karena kita waktu masih baby kan, kalau kecapean ya main semangat dong, malam nggak bisa tidur ya, justru rewel ya. Nah, kayak gitu. Jadi faktor kelelahan kadang-kadang, nangis hal-hal yang nggak jelas. Jadi mau pikir aja dia, mungkin dia lelah. Ya, begitu mikirnya. Kemudian anak sudah banyak aturan dan disiplin. Nah, ini tadi tawanan, ya. Udah mulai harus ini, penuh air mata di pagi hari. Nggak apa-apa, jangan merasa bersalah. Kita nggak mau anak-anak kita jadi generasi stroberi, ya. Kemudian pola makan. Nah, ini problem, artinya mama nggak usah khawatir kalau ini yang terjadi banyak masalah. Bukannya banyak masalah, bukan.
Tetapi disinilah ujian-ujian kita jadi mama yang naik tingkat, naik kelas juga ya. Jadi mama-mama seorang anak yang SD kelas 1 ya. Ini cara menyikapinya, seolah-olah nggak terjadi apa-apa walaupun guling-guling di tanah. Malu, resiko. Beneran, saya tuh udah ngelewati yang kayak gini. Bukan berarti anak saya dengan percaya dirinya datang ke sekolah, enggak juga. Sama melewati air mata. Ya, lewati yang nggak mau sekolah, kadang kelas 3 juga kalau ada PR PR-nya mungkin sulit, dia nggak pede dan sebagainya. Kadang lupa PR, ada air mata gini. Tapi yang pertama ini, ya, persiapkan diri juga, tahu model anak kita kayak gini. Berarti saya harus siap-siap nih, plan A, plan B. Ya, kalau dia A, maka kalau dia B, maka persiapkan diri. Jadi jangan kita sampai tidak siap. Ya, bahkan kalau saya kadang kontak dulu nih sama gurunya. Bunda siap-siap ya, anak saya mau datang. Misal gitu kan, Arya udah siap, sudah WA dulu ke gurunya. Miss, Ananda hari ini di rumah dia agak berat bangunnya, jadi udah nangis duluan, harus bangun pagi. Jadi gurunya tahu bagaimana kondisi nantinya. Ya, ciptakan suasana hati, pikiran dan optimisme dari diri sendiri. Dari sini diri siapa? Kita yang mendampingi anak. Tapi gimana Bunda? Saya kan lagi banyak masalah. Saya kan lagi buntu. Gimana ini? Ya itu tantangan kita. Kalau kita tidak mampu tetap memilih menjadi diri kita yang aslinya dengan berbagai masalah emosi, maka nggak apa-apa. Tiap orang kan punya kemampuan beda-beda ya. Tapi harus mempersiapkan diri untuk bagaimana ketika munculnya masalah-masalah pada diri anak. Gak apa-apa, tapi bertekadlah dalam diri bahwa suatu hari saya bisa, saya berusaha bisa, itu jauh lebih baik. Kadang-kadang Allah tuh maha tahu, oh kita lagi diberi banyak ujian, ya. Tapi harus menghadapi masa-masa sulit ini atau masa-masa kritis ini. Kadang-kadang Allah bantu kita hanya dengan afirmasi positif dan doa. Pagi sebelum tidur, ya Allah besok harus ini, sementara perasaan saya gini. Ya Allah saya sedang sakit, tapi anak saya harus diantar semua, harus ini. Kan? Ya Allah mudah-mudahan semua berjalan baik. Afirmasi positif. Anak bangun dengan semangat. Mereka tanpa disuruh sudah mandi, makan dengan mudah, berangkat sekolah dengan ceria, sampai ke sekolah nggak telat. Saya kalau lagi suami luar kota, aduh pagi-pagi saya harus ngisi seminar di situ. Anak harus diantar bagaimana? Nanti problemnya beda-beda. Tiba-tiba yang antar jemput, Bunda, sorry, saya terlambat. Ini macet, anak tidak bisa. Tapi kalau afirmasi positif dan doa udah dimulai dari pagi, Allah mudahkan, insya Allah. Ya. Jadi itu cara-cara bagaimana kita selalu positif nih menghadapi tantangan-tantangan pengasuhan Ananda kita. Sudah 9:30 ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak mungkin ya. Mudah-mudahan di lain waktu nanti bisa disambungkan kembali. Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan ilmu-ilmu yang bisa membawa kita pada pencerahan. Karena nanti ada sesi tanya jawab, silahkan nanti mama papa jika ada yang ingin ditanyakan ya. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bu Ana. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah banyak dipaparkan oleh Bu Ana sampai ke tantangan kita sebagai orang tua itu sangat tidak mudah, tapi tadi Bu Ana sudah memberikan tips-tips yang mungkin bisa kita praktekkan bersama. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, acungkan tangannya. Ayo Bapak Ibu. Ini ada kesempatan kita mau bertanya. Silakan. Mungkin bapak-bapak di belakang. Kalau enggak nanti Bu Ana yang bertanya, Bu Ana ya. Ya, mama-mamanya kali udah paham semuanya yang disampaikan oleh Bu Ana tadi. Oke, coba-coba saya mau nyari nih siapa yang mau nanya. Belum ada. Oh, baik-baik, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau bertanya. Saya ibunya Akbar, kelas Ali bin Abi Thalib. Mau tanya terkait kegiatan anak-anak sendiri. Saya punya 3 anak, 2 anak di usia 4 tahun dan 5 tahun 9 bulan yang sekarang masuk ini SD. Kegiatan mereka ini kalau di rumah tuh apa ya? Ya mungkin ya selain bermain kan, tapi kadang-kadang juga bosan mau ngapain lagi. Akhirnya saya masukkan mereka untuk les. Saat ini mereka itu les di Kumon sama les di Ohio untuk mewarnai. Tapi mendengar tadi sharing apa usia-usia tersebut sebaiknya bermain. Untuk hal tersebut gimana ya Bunda ya? Apa saya terlalu cepat memasukkan mereka les? Tapi ketika saya tanya ke anak-anak juga mereka happy kayak gitu kan. Ketika saya mau alihkan ke kegiatan yang lain, mereka tetap milih les kayak gitu kan. Nah terus ini terkait mungkin saya sekalian sharing untuk salah satu les mereka ini kan ada waktu ya Bunda ya. Jadi misalnya ngerjain sesuatu tuh harus 10 menit. Jadi nah yang kakaknya ini sekarang sekolah ini, dia itu kalau udah memasuki waktu 10 menit dan PR dia itu belum selesai, panik, dia bahkan nangis kayak gitu. Jadi saya tuh sempat mikir kayaknya apa salah ya metode ini ya kayak gitu kan, dengan sampai dia tuh stres panik yang ini nanti dimarah Bunda, ini nanti marah Miss, ini belum selesai kayak gitu kan. Mohon arahannya Bunda, mungkin walaupun mungkin bagi sebagian ini mungkin memang harus dilatih untuk fokus kayak gitu kan. Tapi di satu sisi saya lihat dari mental dan psikologinya apa dia ini belum siap kayak gitu kan. Tapi kalau mau disuruh dia berhenti les di sana, dia nggak mau, dia takut ketinggalan level kayak gitu. Karena motivasi dia harus naik level itu aja. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa langsung dijawab aja Bu Ana ya? Langsung jawab. Saya ini agak pelupa, jadi langsung jawab. Baik Mama, pertanyaan Mama tadi, anak-anak adalah masa bermain. Segala yang dilakukan adalah bermain, tapi bermain itu adalah pondasi dasar hidup dia. Artinya bukan berarti anak itu tidak boleh ikut les atau berbagai kegiatan. Justru saya lebih setuju seperti itu daripada dia di rumah hanya dengan HP dan TV. Ya, tetapi kita selaku orang tua yang tahu dasarnya kebutuhan anak ini apa. Yang harus Bunda lakukan pertama, cari tahu dulu apa tugas perkembangan anak usia 3 tahun. Apa tugas perkembangan? Tugas perkembangan ini adalah apa yang harus dikuasai atau apa yang sedang berkembang dan harus berkembang pada usia 3 tahun. Misal, dia sedang berkembangnya tentang hati egosentris, hati nurani ya, pembentukan hati nurani, konsep moral dan aturan. Dari mana? Toilet training. Apa toilet training? Pembuangan. Ya, artinya dia sedang kontrol tentang pipisnya, BAB-nya, gitu loh. Harus lepas popok ya. Nah, kebayang, dan jam tidurnya. Tapi kebayang ketika kita leskan untuk atau kita sekolahkan anak ini, misalnya jamnya panjang ya, sementara dia sebentar pipis, sebentar itu harus dilatih itu, dan tidak bersama kita, akhirnya dia menahan itu. Resikonya nanti ketika besar, dan resikonya tidak kecil. Itu yang harus mama papa tahu sebenarnya ya. Kenapa menahan BAB itu nggak boleh? Kenapa juga anak akhirnya udah dipopokin aja karena dia ikut kegiatan, banyak kegiatan. Itu juga beresiko, gitu ya. Atau anak ini malu sehingga dia nggak bilang. Kemudian jam tidur, umur 2 tahun kita sekolahkan karena kita kerja. Ya, anaknya mau tidur, tapi di sekolah di PAUD suruh belajar. Padahal jam 8 dia masih harus tidur dulu, masih sudah ngantuk ya. Di sana tidak difasilitasi. Kebayang apa yang terjadi? Makanya kita ternyata membuat anak kita stres, rentan stres sejak usia dini. Nah, kalau kita tahu 3 tahun anak saya sedang berkembangnya motoriknya harus matang. Motorik itu adalah susunan saraf-saraf nih ke otot ya, supaya pengendalian otot. Jadi dia harus banyak bergerak
aktif. Anaknya disuruh nulis. Sementara syaraf-syaraf otot-otot belum siap, itu namanya perkembangan yang terpecah. Kemudian nggak boleh nulis gitu? Bukan. Anak bermain, motorik harus aktif. Maka ketika dia les membaca, yang dilakukan melalui misalnya ABC sambil gerak dan nyanyi, sambil berjalan sebentuk huruf A. Kita lihat dulu seperti apa pendidikan yang diselenggarakan di sana. Ya, ada sekolah-sekolah yang memang mengembangkan, saya tidak sebut ininya ya, mengembangkan konsep belajar membaca, menulis itu, tetapi mereka memperhatikan sejak dini perkembangan anak 0 sampai 3 tahun berkembang motorik. Maka dasar mereka memberikan les itu atau pembelajaran adalah mengembangkan motorik. Berarti les boleh? Boleh. Tapi bukan yang menulis kecil, karena tahapan menulis itu ada tahapannya. Kalau mama mau tahu, pertama menulis itu ketika anak lahir dia merobek, menggenggam botol dot, minum, belajar makan, merangkak. Merangkak itu otot-otot dan saraf-saraf itu loh. Jadi hati-hati kalau anak tidak merangkak, bahaya. Pertumbuhan tulang belakang, kenapa penting? Ketika dia tegak berdiri, dia akan duduk fokus, mampu berduduk fokus lama. Ya, jangan ditaruh di baby walker misalnya. Ya, apa sekarang tuh banyak justru membuat fasilitas-fasilitas kadang kita perhatikan, ternyata itu menjadi hambatan perkembangan anak-anak kita. Jadi itu yang harus mama perhatikan. Kemudian metodenya seperti apa? Oh, bermain, silahkan, karena itu dunia dia. Anak-anak menikmati, oh berarti mungkin di sana bagus, ya. Metodenya anak nyaman, menyenangkan, metode bermain, dia nggak mau berhenti dari situ, boleh silakan. Tapi lihat dulu tuntutannya sesuai tidak dengan tugas perkembangannya, begitu, mama. Ya, oh dia nanti nggak naik level dan sebagainya. Hati-hati, anak-anak yang berkompetisi di usia dini akan lama mengembangkan hati nurani dan empati. Makanya kita nih sekarang suka salah. Kita fokus akademis, prestasi, unggul. Untuk siapa? Anak nggak peduli loh itu. Kami mama papanya yang butuh kadang-kadang. Ya. Maka dialihkan, apalagi naik level unggul dan sebagainya, itu agak membahayakan. Ketika itu menjadi tujuan-tujuan utama anak. Kalau zaman-zaman saya ya, zaman-zaman generasi dulu, anak-anak tuh banyak main keluar, bermain sama teman-teman, berkelompok. Di sanalah mengembangkan konsep sosial dan hati nurani. Empati berkembang, ya. Jadi tidak melulu persaingan unggul. Akhirnya sama teman berantem, sikut-sikutan, iri. Ya, kadang-kadang saya melihat generasi-generasi yang kesini-sini tuh, yang kuliah-kuliah berpikirnya gitu, persaingan ingin ini, harus mendapatkan ini dengan mudah. Akhirnya apa? Iklannya banyak di medsos. Iklan apa? Iklan ilmu goib. Beneran, baca zikir ini sekian kamu akan mendapatkan ini. Betulan. Datangi ini orang pinter, kamu bisa mencapai ini. Instan. Atau maaf, anak-anak sekarang cari sugar daddy. Apa? Ya, itulah yang terjadi akhirnya. Karena mereka tidak tahu bagaimana berempati. Ketika mencapai satu tujuan, memikirkan orang lain. Ya, boleh artinya dilengkapi. Dilengkapi apa? Jadi jangan menjadi akademis atau kognitif, itu adalah hal yang utama. Ya, begitu ya mama, saya kira sudah mencakup semua ya, menjawab semua pertanyaan ya. Oke, baik. Oke, sudah dijelaskan Bu Ana, paham Bu ya, insya Allah. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, Ibu yang pakai jilbab hijau, Ustaz. Jilbab gimana? Yang ya itu empati dari ibu, dari Ibu Feni.
Boleh. Nah itu yang peduli Nggak apa-apa, tadi. nanti yang lain selanjutnya Ibu ya, nggak apa-apa. Terima kasih Bunda Iya. Maulin, Bunda Ana dan Ustadz Zaki. Perkenalkan, nama saya Amaini Swita. Kebetulan putra saya ada di kelas Utsman bin Affan, bungsu dari 2 bersaudara Ibu ya. Saya amat tertarik dengan statement yang tadi disampaikan oleh Bunda Ana yang menyatakan tanamkan kepada anak mental bahwa dia adalah seorang pelaku, bukan mental korban. Nah, yang namanya anak dalam lingkungan baru pasti ada merasa takut, merasa khawatir, apalagi ditinggalkan oleh orang tua. Nah, kami sebagai orang tua mohon beri penjelasan yang mungkin agak sedikit rinci. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kami lakukan untuk menanamkan mental pelaku tadi? Dan kira-kira kalimat afirmatif yang mana yang harus kami sampaikan sehingga anak kami bisa menjadi seorang mental pelaku. Demikian, terima kasih Ustadz dan Bunda Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya ya. Karena tadi mungkin saya ada slip sedikit yang saya sampaikan hanya kalimat afirmatif. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi adalah berangkat dari hanya sekedar kata-kata ya. Kalimat afirmatif tadi ya, bagaimana menjadikan anak-anak kita bukannya mental korban, apalagi ketika dia masuk ke lingkungan baru dengan stres-stresnya ya, takut sama teman, takut sama bunda ustadz ya, dan takut dengan lingkungan yang luas yang memang itu suatu hal yang normal. Kemudian apa yang harus dilakukan sehingga anak kita tidak memiliki mental korban? Yang pertama adalah yang paling mudah tadi melalui kata-kata ya, melalui kalimat afirmatif dan optimisme. Contoh, besok nggak mau sekolah, kenapa? Gitu kan? Besok pokoknya aku nggak mau sekolah. Maka yang pertama kali yang ditunjukkan adalah ekspresi. Ekspresi khawatir, marah gitu ya, cemas dari mamanya atau papanya, atau marah. Mahal-mahal kok nak, bayar. Sudahlah, berhenti deh. Astagfirullah. Enggak ya, enggak mungkin ya mama papa di sini. Jadi pertama kali misal mama takut sekolah. Dulu kebanyakan orang mungkin takut karena dia tidak tahu. Tapi kalau udah dijalani, enggak ada takut itu. Nah, mama tuh ngomong baik. Nih, kau jiwa besok. Pasti bisa. Kakak pasti bisa. Adik bisa, udah nggak usah dipikirin, ya yang lain. Tuh, yang pertama, nggak nyerah, tidak menyerah dengan kekhawatiran anak. Baru masuk sekolah demam, ya? Entah kelelahan, entah stres dan sebagainya. Adik minum obat ya, Bismillah, ya Allah sehat sembuh. Besok semangat sekolah. Mama kayaknya pusing. Yang penting kita berangkat dulu deh ke sekolah. Alih, jadi pertama tadi ekspresi, kedua kalimat afirmatif. Adik bisa, nggak apa-apa. Takut biasa, kalau takut peluk mama. Kalau takut peluk mama. Kalau khawatir pegang tangan bunda, ya. Cari teman dan sebagainya. Itu hal-hal langkah-langkah yang bisa kita titipkan oleh anak, apa yang harus dilakukan. Bilang sama bunda. Kalau sampai sekolah nanti adik merasa khawatir, peluk mama, tapi adik tetap harus datang ke sekolah. Takut biasa, misal anak seperti itu, nggak jadi ajalah sekolahnya, misal pegang, nggak apa-apa, ini juga dipegang tangannya. Udah deket sekolah nanti gimana, mau tunggu ya, tunggu di depan ya, tunggu ya, oke. Tapi ditunggu cuma sebentar, katanya ditunggu kan nggak janji lama, sebentar. Itu sikap-sikap kita yang optimis, walaupun di sini deg khawatir dan sebagainya. Tapi ekspresi dan kalimat afirmatif yang konsep besarnya adalah optimisnya kita, anak kita pasti bisa. Karena tadi itu konsep percaya dirinya orang tua dan keyakinan kita, kan kata Allah, aku seperti prasangka hambaku, anakku pasti bisa, benar bisa. Dan secara psikologis kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang termasuk nasib-nasib dan kejadian dalam hidup kita, coba dicek, itu hasil pikiran kita. Mungkin tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Karena memang sudah ada penelitiannya.
Ini ilmiah. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Isi pikiran kita akan menjadi kata-kata kita. Isi pikiran kita menjadi aura, mengeluarkan energi yang akan menyentuh orang-orang di sekitar kita. Apalagi ada ikatan emosional, kesamber langsung. Mama aja kalau punya bayi, bayinya rewel, cek perasaannya. Ya, ada kadang-kadang ada hubungannya. Nah, jadi itu yang harus, langkah-langkah yang harus mama lakukan. Kemudian pada saat mereka cemas, banyak dipeluk. Itu di awal-awal sekolah dipeluk sering-sering. Mama, papa dipeluk. Anak laki-laki tepukan di pundak oleh seorang ayah, acungan jempol seorang ayah. Itu dia butuhkan. Ya. Nah, itu yang momen-momen yang harus banyak dilakukan untuk mempersiapkan anak-anak kita. Itu membuat mereka tidak menjadi tidak mental korban. Mah, di sekolah ada teman, dia tuh ganggu aku terus, gitu. Siapa namanya? Besok mama cerita sama Ustadz. Besok ya mama bilang sama bunda, awasi dia. Bukan, ketika anak mengadu sesuatu yang tidak enak, gak apa-apa. Kita berdoa pertama, mudah-mudahan besok tidak terjadi lagi. Mama yakin, papa yakin, adik bisa kok melewati itu. Tapi ya gimana caranya bisa baik? Pertama, nah kasih langkah-langkahnya yang konkret, yang sesuai dengan usianya. Kalau dia ganggu lagi besok lari. Tapi cerita sama bunda, Ustadz. Besok dia ganggu lagi, bilang, no, tidak boleh ya, tidak boleh. Bahkan kadang-kadang beberapa waktu, ya sudah kau hadapi. Besok kau bawain, kau hadapi ya, kau bawa kue, kasih kue dia, besok tidak ganggu lagi. Jadi solusi-solusi yang kita berikan adalah bukan solusi kita yang mengambil alih, atau kita yang marah, atau kita yang memberikan statement-statement negatif. Iya nakal nih dia, mah takut nih anakku sama dia. Iya takut. Ya sudah nak, jangan deket-deket. Ya udah usah berkawan lagi sama dia, kau cari kawan yang lain. Tapi kita tidak memberikan solusi bagaimana dia bisa menaklukkan anak itu. Contoh, besok kau bawa ke kue ya. Atau mana temannya, coba mama sapa dia. Jadi anak mempelajari solusi-solusi positif, bukan dia berlari menghindar dan takut atau membiarkan dirinya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu harus kita pelajari. Kenapa dia murung, kenapa dia sedih, tanya kalau ada yang mengganggunya. Jangan sampai kita biarkan dalam sekian waktu bahwa dia dibully oleh teman-temannya. Banyak kasus seperti itu, ya. Sebenarnya di beberapa sekolah itu di BK khususnya sudah ada juknisnya bagaimana menangani langkah awal ketika, dan harus guru-guru tuh harus proaktif tentang hal-hal yang seperti ini, ya, karena ini akan menyebabkan kerusakan mental yang parah sampai dewasa. Sampai saya punya kasus seorang perempuan usia 35 tahun udah 2 kali cerai. Sebenarnya semua itu bukan masalah, suami-suaminya bukan masalah, tetapi hidupnya seperti sinetron. Karena apa? Dia dari kecil dibully. Akhirnya dalam dirinya banyak sekali kemarahan-kemarahan, menganggap semua saingan, semua mengancam. Dan ingat bahwa apa yang terjadi dari kita adalah hasil pikiran kita, hasil energi kita. Akhirnya terjadi, sehingga harus dibuang di terapi, ya, dibuang, diselesaikan di usia 35 tahun. Pengalaman dari mana? Dari SD, ya. Jadi mama papa kita lihat nih anak-anak kita sekarang tuh lebih detail. Insya Allah di Al-Furqan guru BK ada berapa pun? Masya Allah ada 4 guru BK, ya. Kalau yang lain di sekolah lain coba tanya ada BK atau tidak. Di sini ada 4 guru BK, ya. Sehingga insya Allah sangat diperhatikan atau difasilitasi ya mama untuk masalah-masalah terutama penguatan mental anak-anak kita. Begitu? Cukup? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mama-mama sekalian, nama saya Feni Andriani dari kelas 1 Abi Talib. Anak saya juga ada di kelas 4 Zaid. Ini kebenaran anak saya itu umurnya baru 5 tahun 8 bulan. Dari informasi yang dikasih Mbak Ana, Bunda Ana tadi. Maaf karena tetangga jadi kebiasaan Mbak Ana.
Jadi apa namanya, takut tingkat kematangannya yang kurang. Terus kan kita kan memperhatikan anak kita kan, kalau misalnya dari segi hafalan kayaknya itu dia belum bisa menerima kayak gitu nah Bunda. Adakah di Al-Furqan ini metode khusus misalnya untuk anak yang belum bisa kayak gitu, yang belum mau kayak gitu supaya ini mengikuti pelajaran yang ini untuk metode hafalan tersebut gitu. Ya itu aja Bunda. Terus dari segi berteman kan dia tuh kan masih malu-malu kan, terus masih sangat manja sekali. Itu takutnya kesalahan dari saya karena udah terlalu cepat memasukkannya ke SD. Jadi apa sih yang harus saya lakukan supaya bisa mengatasi masalah di ini tersebut? Makasih Bunda, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Ini tetangga saya Mbak Feni, nanti silakan datang ke rumah ya. Lanjut. Iya. Baik. Ini karena gini, pertanyaan dari salah satu mama papa di sini itu adalah ilmu ya untuk kita semua. Jadi memang ketika kita khawatir bahwa anak saya seperti ini. Nah, kekhawatiran ini dulu yang harus diselesaikan. Jadi mamanya harus terapi dulu ya, melepas kecemasan dan kekhawatiran karena itu akan mempengaruhi sikap kita. Tadi saya bilang harus percaya diri. Gimana anaknya pede ya? Kalau kita selaku orang tua nggak pede dengan itu. Kalau memang sudah kita daftarkan di sini usia segitu dan di sini diterima, ya sudah nggak ada pikiran lain. Anak saya mampu. Gitu. Memang kita akan melihat perilaku anak kita yang memang sesuai usianya, manja, malu, lama beradaptasi. Itu kan sekarang ya. Gitu kan sekarang Mama. Sekarang dia berada di lingkungan baru yang disediakan fasilitasnya bagi pengembangan karakter anak kita. Itu yang harus kita percayakan dan kita yakinkan bahwa dia akan berubah. Ya. Nah, tinggal nanti kita tidak membuat target-target yang melebihi usianya. Artinya ada toleransi bahwa oh dia belum ini, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Sama ketika saya juga masukkan anak saya kelas 1 belum bisa baca, ya nggak apa-apa. Dia modelnya lain, kakaknya 2 tahun setengah bisa baca, si adik udah 7 tahun belum bisa baca, ya nggak apa-apa. Dia punya polanya sendiri, dia punya caranya sendiri. Yang pasti saya tahu adalah nalarnya juga superior. Masalah membaca itu ada berbagai faktor ya yang mempengaruhi. Sama seperti itu, anak malu ya perlu penyesuaian, belum bisa menerima target-target belajar. Ketika itu masih di tahap perkembangannya masih normal, tidak perlu berlebihan dikhawatirkan. Tetapi kan di sekolah ada support ya. Jadi anak diajarkan untuk menguasai itu, dilatih. Tapi saya yakin tentu saja di sini khususnya di Al-Furqan sangat memperhatikan karakter kondisi Ananda ya. Jadi Mama nggak perlu khawatir ya. Insya Allah pokoknya harus kecemasannya dulu dibuang, tenangkan diri, afirmatif ke diri, aku yakin anakku bisa. Tiap hari aku yakin dia akan bahagia dan senang di sekolah. Afirmasi ke diri kita sendiri. Kemudian ke adik pasti bisa, adik senang. Nanti misal hafalan itu nggak sulit, asal adik mau. Kapan ya adik mau? Nah, itu aja. Jadi bahasa yang kita sampaikan pun juga adalah bahasa-bahasa yang memberikan semangat pada anak. Insya Allah nanti bisa. Mungkin ditambahkan? Ya Bunda Monas. Ya terima kasih ya Bu ya. Kami menambahkan sedikit ya. Kebetulan Bunda bagian kurikulumnya ya. Jadi untuk SDT Al-Furqan itu sendiri, Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk anaknya yang mungkin merasa baru umur 5 tahun 8 bulan ya, karena kita di Al-Furqan itu menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu lebih kepada penekanannya pembentukan karakter siswa, kecakapan dari siswa itu sendiri. Jadi pembelajaran di Al-Furqan juga kita kemas dalam pembelajaran active learning. Menyanyi, bermain. Jadi jangan langsung menjudge, oh bakal nulis banyak nih anak-anak pada saat pembelajaran. Insya Allah karena kita dari jam 8 sampai jam 2 siang itu belajar, namun anak-anak akan terasa happy belajarnya. Karena apa? Konsep pembelajaran kita adalah konsep pembelajaran aktif, di mana siswa yang menjadi student centernya ya. Jadi yang terlibat aktif itu bukan guru, tapi siswanya yang terlibat aktif dalam pembelajaran.
Lebih kepada apa? Pembentukan karakter. Dan juga di kurikulum Merdeka ini penekanan kita lebih mengakomodir kebutuhan peserta didik. Jadi kalau memang anak-anak tersebut belum mampu membaca, makanya kita adakan namanya program Calistung. Mohon kerjasamanya juga Bapak Ibu bisa membantu anak-anaknya, menjemput anak-anaknya lebih terlambat sedikit ya dibandingkan jam pulang seperti biasanya. Karena targetan kita 6 bulan anak-anak sudah bisa membaca. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu yakin Al-Furqon akan memberikan yang terbaik untuk anak Bapak Ibu semua, insya Allah. Baik, Ibu udah nggak cemas lagi Bu ya, tadi udah dijelasin dari Bu Ana dan dari bidang kurikulum juga udah ini disiapkan, jadi insya Allah nggak usah dicemaskan. Baik, karena anak-anak kita udah juga bersiap, jadi kita kasih kesempatan satu lagi penanya. Ibu yang di depan tadi, jadi silahkan. Oh ada Bapak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Sherly, ibu dari Abiyu dari kelas Umar bin Khattab. Mungkin pertanyaan saya itu sedikit mirip dengan pertanyaan yang ibu tadi sampaikan. Tapi di sini anak saya itu tidak berkeinginan menjadi pelaku dari korban bullying. Jadi suatu waktu saya itu pernah melihat anak saya berada di lingkungan temannya, ada yang menoel kepala anak saya seperti ini, tapi dia hanya melihat dan mengabaikan. Nah, apakah mungkin ini salah satu faktor bahwa dia anak pertama, terlalu sering mengalah dengan adiknya? Karena kalau saya lihat dari kematangan emosi, dia sangat mampu menenangkan orang yang sangat marah-marah. Misal kalau saya sedang marah, adik nggak boleh gitu ya, gini. Udah Bu, sabar Bu, jangan marah-marah. Adik jangan nangis ya. Dia itu sangat unggul di bidang itu. Jadi kalau untuk bidang akademik membaca ataupun hafalan, saya menyerahkan pada yang maha kuasa semampunya dia saja gitu. Tapi saya menanamkan rasa bagaimana anak saya ini menjadi orang yang tidak mudah untuk disakiti. Bahkan memang dia tidak menangis saat disakiti sama temannya, tapi paling tidak dia menunjukkan bahwa laki-laki punya harga diri gitu. Itu gimana ya Bu caranya ya Bu ya? Terima kasih. Ya. Baik Bu Ana, mungkin sudah dua penanya tadi yang ditonjolkan kata-kata pelaku. Mungkin Bu Ana bisa perjelas. Takutnya nanti kita jangan jadi korban tapi kita pelaku. Jadi sebelum kita disakiti kita menyakiti orang lain. Nah, itu mungkin diperjelas Bu ya. Iya, Bunda Medi ke negatif ya pikirnya. Enggak Bun, bercanda Bun. Jadi gini, memang Masya Allah ya Bunda Medi mengingatkan saya. Ya biasa manusia ya, tidak luput hilaf dan salah. Jadi maksudnya sebagai pelaku adalah kita berbuat. Ya, seperti tadi, misal anak saya memang bukan pelaku dari bully gitu, tetapi apa yang saya contohkan tadi, yang saya jelaskan adalah minimal berani berkata tidak. Yang kedua, menasehati, gak boleh. Kemudian bertindak, nah itu pelaku. Keempat, cari solusi. Kelima, hadapi langsung, itu pelaku. Mental korban apa? Diem, gak berani, menyalahkan diri, merasa hancur, merasa terzolimi, menangis, dan benar-benar artinya tidak berbuat apapun. Banyak generasi sekarang tuh seperti itu menghadapi bully. Ya, ini khusus untuk bully, tapi sebenarnya apa yang saya sampaikan tuh bukan itu saja gitu. Ketika kecemasan, ketika menghadapi masalah, ketika berkonflik, ya itu yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya Ananda kita berperilaku seperti itu, memang mungkin pembawaan dia ya orang yang berempati, wise ya, itu anugerah. Kadang-kadang itu anugerah ya yang diberikan. Jadi pembawaan seperti ini bukan berarti dia akan menjadi anak yang mengalah gitu loh. Dia akan jadi korban, belum tentu. Yang kita titipkan adalah keterampilan dia di dalam mengkomunikasikan, ya, berkomunikasi. Jadi berani berkata tidak, diikuti perilakunya dengan nasihat. Tadi kan udah bisa, sabar misalnya. Kemudian dengan keberanian. Berani bukan berarti harus menyakiti. Berani berkata tidak itu sudah bagus, ya. Berani menyampaikan bahwa Anda salah. Nggak semua orang
berani, atau menunjukkan kepada orang lain kesalahannya di mana. Banyak orang yang nggak berani seperti itu. Tetapi itu yang harus kita tanamkan sejak dini. Begitu Mama. Oke. Cukup Bapak Ibu ya, dari yang Bu Ana sampaikan tadi, berarti menjadi pelaku itu artinya bertindak, anak-anaknya melakukan tindakan, nggak pasrah aja, nggak disakitin orang diem aja seperti itu. Nah karena di kelas sudah ini Ustadz ya, udah anak-anak sudah bersiap-siap ke aula, jadi kegiatan parenting kita akhiri, mudah-mudahan. Oh sebelumnya mungkin Bu Ana ada kesimpulan yang mau disampaikan? Oh enggak udah. Oke. Langsung saja kita akhiri dengan kegiatan parenting kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Kalau saya dapat ilmu banget hari ini, dan insya Allah kita harus terapkan, bukan cukup kita paham aja. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.